Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Iskandar. Kita masih di seri menjadi programmer berbasis bahasa programan Python ya. Oke, di pertemuan ini saya akan melanjutkan dari struktur dasar algoritma. Kita masih di codingan dasar nih. Jadi minggu awal kita bahas kerukunan. Pertemuan kedua kita bahas dua kali selection menggunakan if. Kemudian ada if else, ada branching if, ada if elif gitu ya. Kemudian ada satu video yang terbaru juga yang kemarin itu dengan match case ya. Match case itu sebenarnya sama untuk selection juga ya. Nah, di pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai konsep algoritma berikutnya yaitu looping ya. Jadi sahabat-sahabat, looping itu sebenarnya hal yang berulang. Jadi yang salah satu yang membedakan manusia dengan komputer apa? Kalau orang itu kalau disuruh mengulang yang sama biasanya cenderung bosan. Jadi bisa terjadi ada kesalahan yang fatal. Misalkan kalau zaman dulu seorang siswa di hukum oleh gurunya disuruh nulis di papan tulis ini zaman dulu ya, misalkan saya tidak akan bolos lagi itu, misalkan ada anak yang bolos itu coba tulis 100 kali ya, itu kalau pakai spidol lumayan itu 1000 kali ya, mungkin ada salah ketika ada typo, tapi kalau kita dengan programming itu hanya perlu waktu beberapa detik. Kita deklarasikan variabelnya for bla bla bla, print, saya tidak akan bolos lagi, mau 1000 kali 1 juta kali krek, komputer yang menjalaninya ya sangat mudah itu ya. Yang looping sendiri itu ada beberapa macam, ada yang disebut dengan for, ada dengan while ya. For itu biasanya untuk yang sesuatu sudah diketahui, while itu misalkan untuk menyeleksi kondisi ya, kondisi bisa belum diketahui. Jadi misalkan kita mencari password atau apa gitu ya. Oke, eh, ini adalah struktur dari, sorry ini adalah typo ya kepada Ibu. Ini adalah struktur dari looping ya. Yang saya perbaiki dulu ya, biar nggak bingung. Ini structure dari katakanlah apa, looping, looping dengan for. Jadi ada yang disebut dengan for. Kalau di Pascal itu ada for dulu, di Java ada for. Ini mirip dengan Java ya kalau di Python. Jadi rumusnya adalah eh ya saya cek lagi. Saya sudah share desktop ya. Oke, for item in iterable. Jadi sangat-sangat simpel ya kalau di Python itu. Misalkan, misalkan nih, ini kita lanjutkan dulu. Ini contohnya, eh, kita punya di pertemuan awal saya sudah jelaskan ada dictionary, ada tuple, itu ya. Ini contoh dari numbers, nilai yang sudah kita inisialisasikan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Kemudian kita ulangi for 6. 6 itu berarti nama variabel kita. In numbers. Number ini yang kita deklarasikan untuk tipe data yang sudah kita assignment ini. Misalkan contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Print 6. Maka ketika ditampilkan, outputnya akan menampilkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sangat simpel ya. Apalagi kalau kita misal pakai rank. Rank katakanlah 1 sampai 1 juta. Dia akan menampilkan 2, 3 terus sampai jadi dibuat otomatis sebagai sistem oleh Python ya. Nah, kita bahas snapshot dulu. Kemudian ada yang dinamakan dengan while. Nah, kalau while ini yang membedakan di dalam while ini kurang begitu besar ya. Sepertinya saya zoom dulu. Oke, kalau di dalam while, nah di dalam while itu ada yang disebut dengan namanya inisialisasi, ada yang disebut dengan namanya terminasi. Nah, ini teman-teman eh, harus ingat nih, biasanya kalau para programmer baru, mungkin yang mahasiswa baru, yang memang masih awal itu ya, kelewat. Jadi kalau lewat, kalau kondisinya tidak dipenuhi, maka si programming itu akan melakukan secara acak dan mungkin saja ini tidak sesuai dengan logika program kita ya. Atau yang kedua, kita tidak memberikan namanya terminasi. Jadi di sini artinya
programnya akan selalu dalam keadaan kondisi logikanya itu adalah true. Jadi tidak bisa berhenti gitu. Misalkan ada kalimat misalkan I-nya satu, misalkan kalimatnya adalah saya akan rajin belajar itu. Ulang sebanyak 5 kali itu. Jadi kalau kita tidak membuat suatu terminasi, itu kan satu kurang dari dua, kurang dari tiga, kurang dari empat, kurang dari lima itu. Yang normalnya gitu kan ya. Kalau plus satu, satu tambah satu dua. Saya akan rajin belajar. Tambah dua, tambah satu tiga. Nah, ketika lima tambah satu enam. Saya akan rajin belajar. Tetapi kondisinya dibatasi sampai lima. Nah, di di inisialisasinya, maka dia akan berhenti gitu. Nah, tapi ini kondisinya selalu terus di satu terus sampai 1 juta, 1 miliar, mungkin 1 triliun tergantung dari memori mungkin atau kesediaan di komputer atau laptop yang eh, sahabat-sahabat gunakan ya. Nah, ini jadi pentingnya menggunakan inisialisasi dan terminasi. Contoh di sini, count-nya diisi dengan nol, while ulangi. Count ini variabel ya teman-teman ya. Jadi jangan mentang-mentang ini bahasa Inggris. Eh, ini kalau yang namanya selain Excel Word itu adalah kata cadangan yang ada di dalam suatu program. Itu boleh kita ganti. Misalkan while hitung gitu ya. Kalau misalkan ini hitung sama dengan nol berarti while hitung kurang dari 5,2 print hitung gitu. Maka dia akan menampilkan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dimulainya dari nol dan ini tidak pakai operator kurang dari sama dengan ya. Nah, itu yang membedakan ya. Seperti biasa, mari kita langsung kodekan di Python ya, teman-teman. Saya coding dan teman-teman pun nanti bisa coding juga ya. Saya sudah membuat program yang saya buat. Ini ada dari referensi buku yang saya buat. Ada juga dari yang judulnya menguasai programan orientasi objek, terbit di Informatika. Silakan teman-teman kalau mau cari mungkin di toko Gramedia atau di market-market online, Shopee, Tokopedia, yang lain sebagainya. Judul bukunya menguasai pemrograman berorientasi objek. Pengarang Ade Rahmat Iskandar, penerbit Informatika ya. Oke, misalkan kita akan membuat yang baru ya teman-teman. File. Nah, saya akan membagi dua. Jadi supaya space-nya bisa live coding ke teman-teman. Oke, saya tambah cell-nya ya, insert cell below. Nah, misalkan di sini eh, yang pertama kita akan cobakan tadi ya. Misalkan kalimatnya adalah gini. eh, Anda diminta menampilkan tulisan saya akan rajin belajar selama 100 kali itu. Kalau kita tadi ditulis lama gitu. Tapi kalau misalkan kita dengan programming komputer, mungkin kita ke guru itu atau ke dosen, Pak, 1.000 nih, lalu singkat itu. Boleh saya ketik 1 miliar? Oh, iya. Dengan programming sangat cepat ya teman-teman. Jadi ini misalkan kita contoh ini, kita kasih komentar aja nih, program, katakanlah for untuk itu. Ini ada program looping dengan for 100 kali. Ini contoh saja ya teman-teman ya. Sorry, bukan add. Pakai stress ya teman-teman untuk komentar ya. Kemudian di sini kita langsung aja for, misalkan variabelnya bebas. Variabel itu boleh mau i, mau j, contoh aja ini mah. Misalkan in, pakai in ya. In, rank itu kita menentukan ranknya secara otomatis. Ini adalah bahannya dari Python, library-nya itu menentukan batasan otomatis dari berapa ke berapa gitu misalkan 101 saya buat, jadi dia akan loop dari eh, 0 sampai 101 karena kita tidak definisikan. Jadi sesuai defaultnya generasi C++, Java, Python itu indeks elemen array itu dimulai dari 0 gitu ya. Ya. Kemudian kita langsung tampilkan print. Jadi misalkan saya akan rajin belajar ya. Jadi simple ya di Python. Coba kita running. Nah, saya akan rajin belajar. Ini sebanyak 100 kali. Kalau teman-teman nggak percaya itu saja. Tapi karena ini kan 101 ya, dari 0 sampai 100. Nah, itu adalah contohnya menggunakan Python. Contohnya misalkan yang berikutnya yang lain. Kita buat di sini aja di sel berikutnya ya. Kita tambah sel lagi teman-teman. Nah, ini misalkan
kita akan menampilkan dari suatu dictionary yang ada gitu ya. Misalkan eh, yang sudah ada saja. Misalkan di sininya adalah number, kemudian kita isi datanya katakanlah saya inginnya genap, 0, 2, 4, 6, 8, atau misalkan mau disamain 1 sampai 5 juga silakan gitu ya. Kita coba buat berbeda saja. Nah, kalau dalam programming teman-teman kan bisa coba nggak perlu harus sama gitu ya. Misalkan for 6, 6 itu variabel atau misalkan semua pakai bill juga boleh. Itu terserah. Atau hit misalkan. Hit misalkan in numbers. Number ini dari mana? Ini dari variabel ini, variabel yang kita deklarasikan. Jadi kita eh, sikap peruntunan sukanya kebaca lagi. Eh, numbers, kemudian tik 2, selanjutnya kita tampilkan print, berarti bukan 6, kayaknya apa? Hit, contoh yang saya buat itu ya. Kita coba running. Nah, tampilannya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Jadi saya ingin menampilkan data nilai yang ada di dictionary ini. Ya, 2, 4, 6, 8, 10. Mudah ya teman-teman ya. Nah, ini contoh menggunakan for. Nah, mungkin kita bisa save dulu teman-teman buat latihan ya. Misalkan program looping dengan for. Silakan di ini. Teman-teman kita bisa coba buat yang kedua. Kita mau buat yang file new netbook aja. Kita bikin sekarang program dengan while itu ya. Program program looping dengan while itu ya. Nah, kita coba di sini. Nah, misalkan kita akan mencoba merubah data yang sama persis dari yang tadi kita buat di for. Tapi sekarang kita ingin menggunakan eh, while. Gimana caranya? Misalkan saya buat katakanlah on. On itu ingat sekali lagi ini adalah variabel teman-teman ya. Atau misalkan biar nggak bingung teman-teman ini ya mungkinlah awal itu ya. Bebas saja. Misalkan awal sama dengan 0. Kemudian while ini berarti tuh simbolnya langsung jadi hijau ya di Python-nya. Berarti ini adalah reserved pun. Boleh kita jadikan variabel. While katakanlah awal kurang dari 101. Nah, kemudian kita print, kita tampilkan misalkan saya tidak akan telat lagi. Misalkan ya ada anak yang telat ke kelasnya, dihukum oleh dosennya. Coba kamu tuliskan, saya tidak akan telat lagi di papan tulis. Sebanyak 100 kali gitu. Wah, terus si mahasiswanya udah jago ngoding gitu. Pak, boleh saya menulis saya tidak akan telat lagi sebanyak 1 miliar, Pak. Wih, gitu. Saya bilang gitu. "Pak, izin saya pakai coding." Nah, jadi klik enter. Nah, klik. Nanti komputer yang hitung. Ya, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 900 juta, bla 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 bla. Mungkin hanya perlu waktu beberapa detik atau beberapa menit saja ya. Oke, di sini berarti awal plus sama dengan itu artinya ditambah dengan 1 gitu. Supaya tadi merubah kondisi keadaan dari 0 tambah 1, saya tidak akan telat lagi. 1 tambah 1, 2, 1. Terus sampai 100, ketika udah 100, 100 tambah 1, 101. Ini di sininya adalah kurang dari 101, tidak pakai sama dengan. Artinya di sini dia harus berhenti di 100. Nah, coba kita running. Nah, ini yang namanya teman-teman inisialisasi tadi yang saya jelaskan. Nah, ini yang disebut dengan namanya terminasi ya. Nah, coba kita running. Control Enter. Nah, saya tidak akan telat lagi, saya tidak akan telat lagi. Wah, ini. Teman-teman penasaran ingin dibuat sebanyak 1 juta kali? Silakan. Coba kita buat. Nolnya berapa? Nolnya adalah 6 ya. Kita lihat. Bisa nggak dia gitu? Wah, ini udah saya scroll ke bawah. Hmm, ya, banyak ya. Karena dia akan luput sebanyak 1 juta kali ya. Tentu ini lama ya. Jadi kita bisa stop aja. Ini sampai tampil apa tuh? Alamat tidak merespon.
Ya kita keluar saja. Itu hanya contoh saja. Jadi mungkin ini namanya komputasi ya teman-teman. Di komputasi itu misalkan teman-teman ingin menghitung suatu algoritma pakai datasetnya miliaran itu. Misalnya di penelitian kami, saya pakai data spasial, ngambil dari satelit Landsat 8 untuk eh, menghitung indikator NDPI, FCD, LCD itu kami setting itu adalah data spasialnya dari 600 juta, hampir 1 miliar ya. Itu untuk satu satu indikator satu hutan kota dan satu hutan kota dibuat tiga ya. Berarti ada berapa tuh? Hitung-hitung. Tiga, ada dua hutan kota yang diteliti, berarti ada enam. 6 kali 3 18. Waduh, 20 dikali 600 juta berapa? Mungkin 1,2 berapa miliar ya? Berapa 12 miliar ya? Ya. Jadi sangat ini. Nah ini contoh saja nih. Ya kita nggak perlu lanjutkan dulu teman-teman. Kita bisa contoh lagi. Jadi tadi hanya apa tuh? Hanya mencontohkan kalau datanya 1 juta atau lebih mungkin nggak mungkin tadi gitu ya. Tetapi memang komputasinya harus kuat. Komputasi itu maksudnya arsitektur komputer kitanya. Kalau komputer kitanya misalkan eh, saya masih menggunakan ini teman-teman di laptop saya ini menggunakan masih i3 ya. Sekarang kan udah ada i7, i9 itu ya. Tapi memang alhamdulillah saya punya RAM cukup besar ya 20 giga. Jadi saya coding-coding untuk yang tadi menggunakan coding dari spasial masih bisa. Tapi kalau komputasi kayak tadi itu saya ingin cepat dalam 1 juta atau misalnya puluhan juta ya itu meskipun dia hanya menampilkan tulis kalimat tadi saya tidak akan malas lagi itu ya ini eh, lama timingnya. Oke. Tapi yang penting konsepnya teman-teman paham ya. Nah, kita coba ulang lagi. Tadi apa? Looping dengan while ya. Tadi misalkan kita coba apa? Awal tadi sama dengan nol, kemudian while saya pakai dua space dulu ya. Ya misalkan sorry, while awal nggak perlu rank ya, karena kita deklarasikan sorry. While awal kita pakai kondisi ini awal kurang dari 101. Misalkan tadi 101 dulu aja dah, kecil ya. Eh, Tadi kita coba print, eh, saya tidak akan telat lagi. Telat lagi, kemudian kita pakai tadi awal plus sama dengan 1 ya, untuk menambahkan ya. Atau kita coba ini 10 dulu aja dah. Kita coba 10 dulu aja biar kelihatan lebih simpel. Oi, Asia. Oke, saya tidak akan telat lagi. Saya tidak akan telat lagi. Saya tidak akan telat lagi. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kenapa 11? Karena mulainya dari nol. Tapi kalau teman-teman ingin 10 kali, ya di sini bisa kurang dari sama dengan 10. Tetapi nanti dia akan ngebacanya, indeksingnya tetap dari 0012 sampai 9. Karena si Python, si Java, si grupnya itu kan dia ngebaca indeksingnya dari nol. Nomor satu sesuaikan lagi awalnya ya. Nah, ini contoh dengan while ya teman-teman ya. Kemudian misalkan kita pun bisa membuat yang namanya branching, branching nested loop. Jadi di dalam loop itu ada loop lagi. Mungkin nggak mungkin. Misalkan saya ingin membuat gambar piramid nih. Ini kan atasnya, bayangkan ini teman-teman kotak segitiga kan. Di atasnya kecil satu, bintangnya dua, bintangnya tiga, empat, lima, enam, tujuh, sampai sembilan. Itu kan kondisi looping. Tapi contoh ini saya akan membuat yang simple dulu aja ya. Kita siap dulu mungkin. Program, looping, while. eh, Ulang kalimat itu. Oke.
Kemudian yang berikutnya mungkin saya tidak akan membuat file baru, membuat saya sheet di bawahnya aja, sel di bawahnya saja. Sini pakai komentar mungkin ya. Ini contoh nested loop. Jadi loopnya berulang. Misalkan saya pakai ini ya teman-teman ini yang sudah saya codingkan. Kita akan mencobakan yang nested loop. Kita nanti akan menggunakan beri continue ya. Coba yang nested loop dulu ini. Misalkan for i in rank. Jadi rank itu kan ditentuin sesuai dengan batasan yang teman-teman yang kehendaki. Kalau misalkan in ranknya berapa gitu ya. Misalkan ranknya di sini adalah 4, berarti di antara 4 berapa yang ditampilkan gitu. Ini contoh loop pertama pakai titik 2 di akhirnya ya teman-teman ya. Ini kita boleh kasih keterangan ya untuk pemahaman. Ini adalah loop pertama. Kemudian for j in rank yang keduanya misalkan kita ingin tampilkan 3 kali. Jadi yang pertamanya kita ingin hitung ranknya si I-nya itu sebanyak 4 kali dari 0 sampai 3. 01 dan 3 kalau yang D-nya 3 kali 01 eh, 2 itu ya. Nah, ini berarti apa? Eh, loop kedua itu ya. Nah, kita ingin tampilkan print F eh, kita ingin tampilkan I sama dengan ini ambil berarti kalau di Python pakai kurawal ya menampilkan data yang kita udah eksekusi diproses di dalam memorinya si programming itu ya. Kemudian J sama dengan J. Oke, kita coba running, Control Enter atau klik button run dari sini sama saja. Ups, ada yang error. While scanning end of file-nya tidak ada katanya. Coba kita cek dulu ya. Eh, oke. For I in rank 4 titik 2. Kemudian for J in rank 3. Ini untuk loop yang kedua. Dan oh sorry, printf itu maksudnya printf-nya di dalam. Karena di dalam ini teman-teman perlu diingat ya. Di dalam Python si kata untuk menampilkannya itu print. Kalau di generasi sebelumnya itu di C masih ada print line, print f. C++ sudah menggunakan cout, cin, Java system.out.print line itu ya. Jadi memang bahasa itu sebenarnya di awal-awalnya dari bahasa C, jadi Python lebih mudah mungkin ke sini sama R. Sebelumnya Java dulu sangat mudah tuh, sebelum ada Python, sebelum ada R gitu ya. C++ lebih mudah. Kemudian C itu jadi yang kita kenal siapa tuh pendirinya Apple itu kan eh, Steve Jobs ya, dia pendirinya Apple itu kan punya perusahaan Macintosh itu. Nah, itu kan coding-codingnya mereka dulu berbasis C ya, atau misalkan Bill Gates untuk membangun Microsoft-nya gitu ya. Jadi ini ingat dan kalau salah diperbaiki di app ya teman-teman ya, app. Jadi app-nya ini dalam kurung artinya Enopile itu harus dianggap dalam kurung. Kalau tidak tadi saya belinya ini nggak kebaca sama Python-nya apa maksudnya. Oke. Oh, sorry masih error. Kita cek lagi. Eh, Jadi kalau dalam coding nemuin error, nggak apa-apa teman-teman, biasa aja. Eh, Artinya itu yang harus teman-teman pecahkan gitu ya. Kita lihat print, ini udah betul, end of file while scanning string. Nah, ini sisi netral itu biasanya ada double nih. Tuh ada petik ganda kan? Nah ini ada petik ganda, tapi tidak ada petik ganda awal, tapi tidak ada petik ganda tutup. Ya. Nah, kalau bawaannya ada 2, kita hapus lagi. Alhamdulillah betul. Nah, oke teman-teman bisa lihat sini ya. Saya ingin mengulang I-nya dalam range 0 sampai 4. Jadi kalau I-nya itu berarti I-nya 0, I 00 karena 2 kali ngulangnya kan. Kemudian 01, kemudian 11, 22, 33 itu ya. Tapi kalau J-nya dalam range-nya itu adalah hanya 3 saya inginnya. Jadi 0, 1, 2. Paling tinggi 0, 1, 2 gitu.
012 012 012. Nah, ini sebenarnya kalau kita baca, ketika diulang pertama, I-nya 0, kemudian J-nya 0 itu. Kemudian I-nya 0, J-nya 1. I-nya 0, J-nya 2. Ini baru untuk leng yang, sorry, I-nya 1, J-nya 0 itu. Dia akan mengulang sebanyak tadi rank yang kita tentukan. Kemudian, jadi yang I-nya diulang sebanyak rank 4 kali, dari 0 sampai 3. Kalau J itu diulang sebanyak 3 kali, dari 0 sampai 2 itu. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir mungkin saya ingin menjelaskan sedikit ke teman-teman. Kalau di dalam codingan biasanya ada menggunakan program dengan seperti program looping dengan mungkin kita cobakan dengan for saja ya. Misalkan for kita kasih pesan Turing break, kita ada break teman-teman ya. Break itu di stop dulu temennya, udah continue, kita dilanjutkan lagi ya. Oke, kita coba buat codingannya di sini. Ini udah saya buatkan juga, jadi kita codingkan ulang, ketikkan ulang. Saya tidak mau copy paste biar teman-teman semangat juga untuk coding. Copy paste mungkin aja ya kalau misalkan teman-teman ngerjain project bareng-bareng dengan tim programmer banyak nih udah tahu misalkan library-nya, copy paste jalani sebagian, cek lagi logikanya. Tapi kalau untuk belajar codingan teman-teman ya. Misalkan kita pakai ini yang perintahnya yang break ya. Kita coba nih for i in rank misalkan 5 ya. Ini contoh saja. Kemudian eh, kita seleksi if jika i sama dengan 3, jadi i-nya udah sampai 3, maka break, berhenti dulu itu ya. Kita ingin programnya berhenti. Kemudian eh, ingat digeserkan indennya. Awalnya kan di sini nih, di bawah break. Kita tekan spacebar ke kiri ya. Print I. Nah, sini kita coba running dulu teman-teman. Nah, jadi dia akan em, menjalankan outputnya adalah 012. Kenapa 012? Dari mana? Nah, ini karena ketika dia ranknya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi sebanyak 5 ya. Tetapi ketika kita seleksi ada if jika i sama dengan 3, ketika i-nya udah sama dengan 3, berhenti gitu ya. Jadi 0, 1, 2, dia berhenti ya. Gitu ya maksudnya teman-teman ya. Oke, tambah lagi sheet ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan continue. Continue. Nah, kemudian misalkan kita buat lagi for i in ranks. Tadi misalkan contoh yang tadi 5. Kemudian kita seleksi if i sama dengan 3. Ini udah 3 ditutup ya. Kita ingin continue sekarang lanjutkan gitu. Kemudian ini udah di sini, tekan spacebar lagi teman-teman. Nah, jadi si kursor ini perhatikan teman-teman. Ini harus di bawah if ya. Nah, print eh, I. Nah, kita ingin sekarang ranknya sama sampai 5, tetapi I-nya, ketika I-nya udah sama dengan 3, kita ingin dilanjutkan lagi. Oke. Oh, sorry. Apa nih? For in ranks invalid syntax. Syntax yang lain satu. For in. Nah, ini double. For in. Jadi, kalau teman-teman salah coding, biasa aja. Nah, jadi kita lihat tampilannya adalah 0, 1, 2, 4. Eh, jadi hasilnya kenapa? 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena tadi si tiganya di break, diberhentikan, dan sudah itu di continue. Jadi langsung ke keempat. Kemudian kita coba satu lagi yang menggunakan else. Kita menggunakan else for i in range 5. Nah, kemudian eh, kita seleksi lagi if i sama dengan 3. Eh, kita coba break. Tetapi else-nya ini disetarakan dengan for else. Kalau tidak itu ya, misalkan dia nih loop selesai tanpa break. Kita coba running.
selesai tanda pelik. Jadi kalau tidak ada action dijalankan, outputnya ini bergerak ini ya teman-teman tuh. Di innya tadinya misalkan 9 jadi 10 itu. Ini sekarang 10, nah jadi 11 ya. Nah, nah seperti ini ya teman-teman. Oke, itu saja saya kira teman-teman. Jadi kalau di dalam programming nanti tidak, jangan aneh kalau misalkan kok ada yang menggunakan while, ada yang menggunakan for, ya tergantung kondisinya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.